Di zaman kuno Israel. Karena mereka semua meninggalkan Tuhan. Mereka semua menyembah dewa lain. Maka Tuhan memberikan sebuah nubuat. Sebuah nubuat berkata, kerajaan Tuhan di akhir zaman akan ditinggikan. Nama Tuhan akan dimuliakan. Karena di antara orang Israel kuno, nama Tuhan dipandang rendah. Padahal Tuhan telah memilih Israel sebagai kerajaannya. Namun Israel bukanlah kerajaan Tuhan. Israel adalah kerajaan berhala, kerajaan dewa lain. Secara lahiriah milik kerajaan Yehowa, tapi sesungguhnya bukan milik kerajaan Yehowa. Jadi Tuhan berkata, awalnya aku berniat menjadikan Israel kerajaanku. Tapi kalian tidak mau menyembah aku. Baiklah, di hari-hari terakhir, kerajaanku, kerajaan Yehowa, akan ditinggikan. Tinggi di atas segala bangsa dan suku, termasuk negara-negara kuno di Timur Tengah. Apakah itu maksud Israel? Membangun kerajaan Israel, tetapi Israel tidak mau menyembah Tuhan. Tuhan lalu memberi sebuah nubuat. Dalam murka, memberi sebuah nubuat, bahwa kerajaan Tuhan akan ditinggikan. Sesungguhnya itu kerajaan Yehowa, dan itu adalah kerajaan yang berdiam di bait suci Tuhan. Bait suci Tuhan, sebenarnya adalah 144.000 yang diangkat menjadi kerajaan suci. Kapan kerajaan Tuhan ditinggikan? Bukankah saat zaman Nabi Yesaya? Tidak, melainkan, di akhir zaman, hari terakhir dunia Satan. Kerajaan Tuhan baru akan ditinggikan. Di zaman Israel kuno, bangsa Israel tidak mau menjadi kerajaan Tuhan. Kerajaan Israel kuno di Timur Tengah tidak mau menjadi kerajaan Tuhan. Mereka lebih memilih menjadi bagian dari negara-negara lain, tidak mau menerima Yehowa sebagai Tuhan mereka. Maka Tuhan meramalkan bahwa kerajaan Tuhan, di masa depan, kerajaan Bait Suci akan ditinggikan. Kerajaan ini tentu bukan kerajaan Israel di Timur Tengah. Tuhan memutuskan, meninggalkan Israel kuno. Mari kita baca Yesaya pasal 2. Halaman 4, pasal 2 di sini. Nabi Yesaya putra Amos mendapatkan wahyu tentang Yehuda dan Yerusalem. Yehuda dan Yerusalem di sini mengacu pada Yehuda dan Yerusalem perjanjian baru. Di akhir zaman, gunung bait suci Tuhan akan tegak lebih tinggi dari gunung-gunung lain. Akan diangkat lebih tinggi dari bukit-bukit. Semua bangsa akan datang kepada gunung ini. Banyak bangsa akan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke bait Allah Yakub. Dia akan mengajarkan jalannya kepada kita. Kita akan mengikuti ajarannya, karena penghakiman datang dari Sion. Firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Kita berhenti membaca di sini dahulu. Kata-kata ini berbicara tentang akhir zaman, yang bisa saja berarti akhir dunia Satan. Kapan akhir zaman itu? Saat Rusia terpecah dan bersatu kembali. Itulah zaman akhir. Ini adalah 7 tahun terakhir dunia Satan. Sekarang kerajaan Tuhan mulai dibangun secara diam-diam. Kerajaan Israel mulai didirikan diam-diam. Lalu kapan? Bangsa-bangsa seluruh dunia tahu? Saat Rusia terpecah, kemudian bersatu kembali, menyebabkan kekacauan di antara bangsa-bangsa. Manusia mulai mendengar tentang kerajaan Tuhan. Sekarang, jika semua kerajaan Tuhan, kerajaan dunia bersatu kembali, para penguasa di seluruh dunia. Jika kita katakan kerajaan Tuhan sudah muncul, maka kerajaan Satan akan menganiaya kerajaan Tuhan. Jadi harus menunggu sampai dunia Satan mulai kacau. Mulai masa keruntuhan total, kerajaan Tuhan akan bangkit. Di sini dikatakan gunung bait suci Yehowa akan diberkati. Jadi bagaimana dengan gunung bait suci Yehowa itu? Bait suci. Gunung di sini berarti kerajaan Tuhan. Bait suci hanya berarti akan ada bait Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Tapi kita melihat bahwa di Israel di Uni Soviet tidak ada bait yang dibangun oleh tangan manusia. Melainkan 144.000 orang menjadi bait Tuhan. Saudara Sibo juga menjadi batu bait suci. Dan para saudara perempuan saya semua saudari menjadi batu bait suci. Setiap orang seperti satu batu. Sebuah batu putih. Berapa banyak orang? Ada 144.025 orang bersama-sama menjadi bait Tuhan. Ketika anak-anak ini muncul, kerajaan Tuhan telah didirikan. Lebih tinggi dari Gunung Ziu. Di sini Gunung Ziu berarti bangsa dan suku semua akan diangkat lebih tinggi dari semua penguasa. Penguasa artinya juga bangsa-bangsa. Orang dari semua bangsa akan berkumpul lebih tinggi dari gunung itu. Hanya bisa dikatakan orang dari semua bangsa akan berkumpul di kerajaan Tuhan. Kapan orang dari semua bangsa akan berkumpul? Ketika kerajaan-kerajaan di bumi runtuh dan di hari-hari terakhir, Tuhan membuat bangsa dan suku bertempur. Bahkan banyak
Negara tidak punya pemerintah. Mereka mulai memikirkan kerajaan surga. Mereka kembali dan akan kembali ke kerajaan di surga. Kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan. Amin.